Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa sekalian, kita masih bersama dengan kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib, buah karya dari Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada hadis yang ketujuh. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama yura'i faqad asyrak wa man shalla yura'i faqad asyrak wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dan dia berbuat riya, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang mengerjakan sholat dengan berbuat riya, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang bersedekah dengan berbuat riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu di hadis yang ke-8, An Mahmud bin Labidin qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Qala yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar bersama manusia, kemudian beliau bersabda, wahai manusia, jauhilah oleh kalian syirik tersembunyi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang berdiri untuk mengerjakan sholat, lalu membaguskan sholatnya dengan sungguh-sungguh karena dia melihat perhatian orang terhadap dirinya, maka itulah syirik yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Mari kita ambil pelajaran dari hadis yang ke-7 dan ke-8 ini. Yang pertama, hadis ke-7 dan 8 merupakan hadis yang saling menjelaskan. Yang kedua, di hadis ke-7, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila riya menjangkiti seseorang pada amal soleh yang dia kerjakan seperti berpuasa, sholat, dan bersedekah, maka orang tersebut telah terjatuh pada kesyirikan. Lalu yang ketiga, di hadis yang ke-8, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu contoh perbuatan riya di dalam sholat, yaitu seseorang membaguskan sholatnya agar diperhatikan oleh orang lain, dan orang lain memuji sholatnya bagus. Lalu yang keempat, di antara contoh orang riya ketika berpuasa adalah dengan menyebutkan kepada orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan bahwa dia sedang berpuasa. Jika di zaman sosmed seperti ini, maka dia buat postingan bahwa dia sedang sahur atau berbuka, dan dia menunggu pujian atau like dari teman sosmednya. Lalu yang kelima, di antara contoh orang yang riya ketika bersedekah adalah dia menyebutkan kepada orang lain perihal sedekahnya tersebut dengan harapan mendapat pujian atau komentar orang lain. Lalu yang keenam, tugas kita adalah menjaga diri kita dari perbuatan riya agar kita tidak melakukannya. Namun bukan tugas kita menilai orang lain berbuat riya. Hendaknya kita berprasangka baik apabila ada orang yang menampakkan amal solehnya, bisa jadi dia ingin memberikan contoh yang baik. Yang ketujuh, riya adalah amalan hati yang mengetahui dengan pasti hanya Allah dan si pelaku. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama menjelaskan tanda-tanda riya agar kita selalu waspada dari dosa ini, bukan malah sibuk menuduh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.